Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, kembali berjumpa dengan saya Max Nata, tentunya di acara spesial Kongko bareng komunitas, di mana di sini kita akan membahas tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Dan senang banget hari ini kita kedatangan dari Selenoid. Wih, Selenoid Solo itu kira-kira apa, teman-teman? Ini sudah ada di samping saya Mas Ade Rizal, kemudian ada Mas Mahdi. Ini adalah founder dan juga anggotanya. Teman-teman, kira-kira apa sih komunitas Selenoid? Nah, ini kalau dilihat dari mejanya udah penuh dengan kamera-kamera, tapi ini agak unik gitu ya. Iya. Kok agak jadul-jadul gitu. Padahal sekarang kan kamera yang sudah terbaru banyak sekali ya, yang lebih mudah dan juga mungkin lebih cepat tentunya. Nah, ini adalah komunitas atau teman-teman yang suka sama kamera-kamera kamera-kamera analog. Iya, kamera analog. Ini sama Mas Ade dulu nih. Boleh. Ini kameranya kan analog nih. Iya. Kenapa kok ada ini gitu? Padahal yang kamera modern atau kamera-kamera digital yang serba cepat udah banyak banget nih. Kalau awalnya sih sebenarnya waktu kuliah dulu kan saya masih melewati masa analog. Iya. Kamera-kamera ini tuh cuman ada di angan-angan. Waktu itu ya? Nggak bakal kebeli. Kayaknya waduh, udah keren banget ya. Karena misal kayak kamera ini kan kamera profesional. Mahasiswa cuma bisa ngiler aja lihat. Atau lihat dari jauh aja. Iya, terus di Prodi dulu punya? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Saya kira Prodi punya gitu. Prodi paling beginian nih. Oh iya. Ini nggak ada yang kayak gini di Prodi. Nah, karena makin lama makin murah, saya ada rezeki akhirnya kebeli. Nah, akhirnya kebablasan ngumpul. Terus kerjaan saya kan motret. Motret pakai digital lah pastilah kalau buat kerja ya. Biar cepat ya. Biar cepat, kerjanya cepat, hasilnya bisa kita lihat dulu. Kalau ini kan nggak bisa kita lihat hasilnya langsung. Nah, di antara kecepatan itu saya ada ngerasa kok kayak kerja doang nih. Padahal dulu memotret itu passionate, memotret itu menyenangkan, memotret itu passion gitu loh. Kalau kerja itu lebih ke memuaskan konsumen, maksudnya gitu. Iya. Ya? Bukan muasin diri sendiri ya. Asal customer happy, ya sudah kita sebatas itu aja. Sudah bukan lagi suatu kreativitas karena di situ ada SOP, di situ ada target kerja, di situ ada kepuasan customer yang harus dipenuhi. Nah, untuk menjaga passion saya di fotografi yang cepat itu justru saya perlambat pakai kamera analog, prosesnya kita nikmati, kemudian mulai dari motret, nyuci sampai hasilnya jadi. Jadi setiap momennya itu bisa lebih kita nikmati. Momennya, bukan memotretnya. Jadi tesnya ya? Ya, tes memotret satu frame jadi berasa ini harus dipikirkan benar. Iya. Kalau biasanya dengan digital itu selesai berapa lama? Kalau dengan analog ini masih butuh berapa lama? Barangkali sahabat TV 10 ini sudah lupa juga. Kalau ini kan keterbatasannya di jumlah frame. Misal kita pakai SLR seperti ini, kemudian dengan roll film 35 mili, paling 36 frame satu kali kita pasang. 36 frame ya? Iya, jadi setiap framenya harus kita pikir, wah kemarin udah motret kayak begini, besoknya nggak usah lagi. Jangan sampai habis gitu. Iya, nanti pas momennya bagus kita malah kehabisan roll film. Ya, gitu. bener, Kemudian price-nya kan juga lebih mahal. Iya. Terus jadi kita istilahnya lebih eman-eman gitu, untuk lebih selektif dalam memotret, kemudian lebih memikirkan ketika memotret. Jadi lebih menikmati lah proses fotografinya. Kalau digital kayaknya kita motret dulu, pikir belakangan. Nanti kita lihat di Photoshop, ini masih biasanya banyak banget akhirnya ya ini ya. Iya, kalau dokumentasinya itu sampai ratusan dan bingung milih yang iya, kalau prosesnya sebenarnya sama cepatnya ya. Kalau memang sudah punya pirantinya untuk mengolah untuk motret processingnya. Jadi setelah motret kita cuci. Kalau sekarang mungkin digitalisasinya kita scan. Itu sebenarnya nggak lama lah. Besok juga udah jadi, nanti sore juga udah jadi bisa. Iya. Ibaratnya. Tapi karena nggak banyak yang bisa cuci, jadi rata-rata paling nggak ya seminggu ya proses ya. Seminggu untuk proses karena antrian di tempat cucinya.
Ini yang agak sedikit bikin lama dan buat teman-teman pecinta foto analog jadi ngerasa ini nih yang apa ya? Yang nggak ada di digital gitu. Ya, step by stepnya itu proses memotretnya yang kita nikmatin. Kalau hasilnya sih ya biasa aja. Sahabat TV 10, ini yang menarik kalau Mas Ade sama Mas Mahdi ini sedikit beda generasi kayaknya. Enggak, mudahan saya. Oh, iya. Ini geser ke Mas Mahdi. Mas Mahdi, kan tadi sempat cerita kita kalau Mas Mahdi ini masih Gen Z gitu katanya. Gen Z. Gen Z kan serbanya cepet gitu ya. Apa-apa pengen instan, apa-apa instan. Tapi kok giliran ke kamera kenapa ke analog gitu? Oke, untuk dulu awal mulai analog karena peninggalan dari orang tua ya. Kameranya. Punya di rumah? Iya, ada di rumah. Tapi kalau awalnya memang dulu mulai dari digital. Ya, tapi setelah megang kamera analog dengan segala keterbatasannya, hanya bisa 36 frame. Kemudian berat, kamera-kamera ini lebih berat daripada kamera digital. Jadi ngerasa kayak kita nggak bisa kayak digital. Kalau digital itu kan kita ngelihat dari viewfinder, kita foto langsung kita preview, bisa review. Kalau kamera analog kan kita harus ntar dulu nih, nunggu dulu. Terus ada teman gitu yang difoto pakai kamera analog, bisa lihat hasilnya langsung nggak? Harus dicuci. Iya. Nah, itu misterinya di situ yang saya suka. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kebanyakan Gen Z apalagi sekarang HP-nya juga sudah serba canggih ya. Mau kurang putih diputihin bisa. Bisa diedit gitu ya. Filternya banyak, nggak cuma satu gitu ya. Tapi kalau ini kan beda. Beda, iya. Jadi itu yang membedakan ya? Iya, sama kalau kita main pakai kamera digital ya, kamera digital itu dari sensornya, itu ya udah memang warnanya dari sensornya seperti itu. Untuk mengubah warnanya kita edit atau kita ganti filternya lah yang di dalam kamera. Tapi kalau di kamera analog, walaupun ada nanti setelah di scan bisa kita kontrol melalui digital untuk editingnya, tapi setiap roll film itu kan punya karakter masing-masing. Nah, di situ kayak eksperimennya itu yang bikin saya seneng. Jadi lebih seneng ke misterinya. Aslinya nanti kayak apa itu kan cuman bisa kita bayang-bayangin aja. Bener. Kalau sesuatu udah bisa ditebak itu kayaknya gitu ya. Tapi kalau gimana ya nanti itu kayaknya lebih bikin orang penasaran dan ada ketika kita lihat hasilnya jadi kayak dapat hadiah. Lebih berkesan gitu. Kalau digital kan langsung bisa ini jelek, foto lagi. Yakin 2 hari lupa. bener. Ini yang menarik ya sahabat TV 10, ternyata kalau di komunitas selenoid ini nggak cuma teman-teman yang pernah ngalamin atau melewatin masanya foto analog. Nah, ini ada Gen Z. Teman-teman anggota yang lain ini gimana? Kan yang suka analog itu masih banyak atau enggak sih? Member kita di grup sudah 197. Wih, banyak nih. Ya, ternyata banyak ya. Ternyata orang-orang anehnya banyak. Banyak temennya. Ada yang cepet pengen yang lambat gitu. Iya. Cuma awalnya dulu paling cuman berempat. Awal mula? Iya. Itu Mas Ade sama awal mulanya 2009. Ya, sama teman-teman komunitas kecil berempat, kemudian ngumpul di keraton. Ngumpul di keraton. Itu solo semuanya? Solo semua. 2009 itu Maret kalau nggak salah. 9 Maret 2009 kita ngumpul. Ternyata ada orang 10. Oh, boleh nih. Jadi udah mantep, bisa nih jadi komunitas. Lumayan lah 10. Terus kita sepakati nama selenoid itu dari salah satu teman. Namanya ini aja. Padahal waktu itu kita juga nggak ngerti selenoid itu apa. Pokoknya kayaknya ini ya, keren gitu ya. Keren aja gitu. Padahal ternyata itu tuh ada satu part kecil di kamera jadul pastinya. Hanya ada di kamera jadul. Kamera itu partnya kecil banget, namanya selenoid, dan itu yang jadi filosofinya part sekecil apapun itu penting untuk satu unity gitu. Benar. Jadi setiap part
setiap part dari selenoid itu penting lah, nggak ada yang ditinggal istilahnya gitu. Tadi awalnya nggak ngerti ini artinya apa, tapi malah Ya, jadi maknanya tambah- jadi filosofis jadi banget, filosofis gitu. banget. Jadi deep gitu ya. Selenoid 197. Ini teman-teman yang tergabung di komunitas ini dari mana aja nih? Apa dari Solo Raya atau ada kota yang lain yang gabung? Utamanya Solo Raya ya Mas. Solo Raya cuman rata-rata udah pada kerja, kemudian ada yang kerja di Bali, dapat teman dari Bali ikut gabung. Sama-sama pecinta analog Ya, juga. kemudian ada yang kerja di Jogja, ada yang kerja di Jakarta. Akhirnya komunitas kita jadi semakin membesar. Luas. Iya, jadi kalau bikin pameran kemarin terakhir pameran dari Jogja juga ikut ngirim, dari Solo ikut ngirim, dari Bali ikut ngirim, dari Jakarta ikut ngirim. Jadi karyanya semakin banyak. Semakin banyak. Wah, luar biasa. Ngomongin soal kegiatan, nanti akan kita sambung lagi. Wah, siap. Sahabat TV 10, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Koko, Kongko bareng komunitas. Ya, sahabat TV 10 masih bersama saya Max Nata, tentunya di Koko Kongko bareng komunitas dan masih bersama teman-teman Selenoid. Tadi sebelum jeda sempat kita bahas sedikit seputar tentang kegiatan ya. Salah satunya adalah pameran. Nah, ini sudah pameran berapa kali dan di mana aja? Mas Mahdi udah ikut berapa kali? Aku baru ikut sekali. Mahdi baru sekali, padahal pameran kita udah 5 kali. Sekali itu yang terakhir tahun kemarin atau sudah masuk tahun ini? Masuk tahun ini, iya di Lokananta. Baru 2 bulan kemarin 2 bulan lalu. Oh, 2 bulan yang lalu. Nah, ini kegiatannya seperti apa kalau pameran itu? Apakah itu mempertontonkan foto hasil karyanya saja atau ada demo menggunakan atau mencuci fotonya atau bagaimana? Jadi kita udah pameran 5 kali, 4 kali di Solo, 1 kali di Jakarta. Kalau yang di Solo itu pameran, kemudian ada pengenalan kamera analog, sampai ke nyobain nyuci roll filmnya, itu juga pernah. Kemudian biasanya kita ngasih kesempatan ke orang-orang yang belum pernah nyobain analog, penasaran, kita pinjemin nih kamera. Kayak kemarin yang di Lokananta begitu. Jadi kalau ada yang belum pernah motret pakai analog, datang kita pinjemin. Ini apalagi Gen Z gitu ya. Iya. Barangkali baru lihat. Silakan explore, dihabisin, kemudian kita cuci bareng-bareng. Oh gitu. Jadi Iya. ada pengalamannya, ada sensasinya experience-nya. gitu ya. Iya. Seperti itu. Kalau yang di Jakarta, pameran kita di M Block Space itu kita kerjasama dengan organisasi yang concern ke kejiwaan. Jadi fotografi itu untuk terapi kejiwaan. Fotografi untuk terapi itu sebentar boleh dijelasin dulu. Jadi yang motret adalah mereka yang kenapa gitu? Jadi terapinya untuk apa? Gitu? foto-foto yang kita tampilkan itu bisa memicu memori, entah itu memori baik, entah itu memori buruk. Ketika memori buruk muncul ketika tertrigger ketika melihat dengan melihat satu foto. Nah, setelah melihat foto pameran kemudian ada trigger di situ, kita sediakan booth untuk konsultasi. Gen Z kan sekarang dikit-dikit mental health gitu kan. Konsultannya berarti ada khusus gitu? Psikolog gitu atau gimana? Iya, kita bekerja sama dengan lembaga psikologi. Wah, keren. Jadi kita bayangan concern- saya pameran itu ya mempertontonkan foto selesai ditungguin Iya, gitu karena aja. kan fotografi kaitannya sama rasa ya. Setelah kita lihat kan pasti akan muncul emosi. Ketika emosi Betul juga, itu iya. mengganggu, ya butuh konsultasi, kita sediain sekalian. Kan sekarang Gen Z concern banget nih sama mental health. Iya benar. Ya, itu yang kita sentuh. Lihat foto mantan jadi Kalau yang di Jakarta kita foto-fotonya lebih ke kanak-kanak. Jadi masa-masa masa gitu ya, kecil. masa kecil. Ya, jadi banyak banget yang tertrigger karena masa kecil, pengalaman masa kecil itu kan yang akan mempengaruhi kita sekarang. Nah, itu kita concernnya di situ, kerjasama dengan teman-teman di Jakarta yang psikologi. Dan itu akhirnya ada juga yang maksudnya konsultasi Banyak. gara-gara. Oh banyak. Banyak. Minimal Menarik ya.
minimal mereka memberi feedback dalam bentuk sticky note, Iya. kemudian dia Yang mereka curhat, tulis gitu. Iya, dia curhat di situ. Dan itu kita dokumentasikan dengan baik. Itu unik sekali. Jadi apa ya, merepresentasikan perasaan di masa lalu gitu. Iya, jadi nggak cuman fotografi melulu sebenarnya. Benar-benar. Luas akhirnya ya. Iya, fotografi hanya medianya aja. Jadi memang sengaja pameran ini didesain untuk memberikan experience juga, tidak hanya mempertontonkan karya-karyanya yang sudah ada, maksudnya hasil jepretannya teman-teman, tapi Iya, audiensnya kita libatkan. dilibatkan langsung. Iya, jadi lebih interaktif. Ini semacam edukasi juga dong akhirnya jadinya. Kita bukan edukasi, kita cuman berekspresi aja. Edukasi nanti yang bagiannya edukator-edukator. Artinya edukasi tentang kamera-kamera Ya, jadul gitu ya. kita edukasinya lebih ke histori ya. Kalau bahwa kita apa yang terjadi sekarang itu ada prosesnya. Nah, kita lebih melihat agar tidak melupakan histori yang sudah berjalan sampai akhirnya jadi kamera digital sekarang. Kalau soal objek yang biasanya difoto sama teman-teman itu punya karakter sendiri atau sifatnya umum? Kalau Mas Mahdi sukanya objeknya apa? Oke, kalau aku kan main kamera analog ini Kan ini nggak sembarangan gitu ya. Iya, hobi. Harus mikir gitu apa yang mau difoto. Iya, apalagi kalau dipikir-pikir sekali foto itu, aduh ini mahal misalnya. Biasanya juga momen-momen spesial ya. Tapi kelebihan biasanya itu saya lebih suka ngefoto sama teman-teman kalau lagi main gitu. Tapi biasanya special occasion, jadinya kayak lagi liburan kemana. Saya paham ini ngumpulin teman-teman susah. Terus akhirnya saya pakai kamera analog, karena kalau pakai kamera analog juga kan nanti hasilnya di klise itu kan jadinya fisik. Nah jadi memorinya jadi kerasa nggak hanya di dalam memori digital aja, tapi Bisa ada wujud fisiknya ya. ada wujud fisiknya. Lebih panjang ya memorinya. Kalau Mas Ade biasanya suka motret yang apa kalau pakai analog nih? Atau sama aja nih sama digital yang difoto? Kalau digital kerjaan motretnya, kalau nggak interior furniture, kalau analog saya motretnya manusianya. Oh gitu. Iya, jadi motret daily life, kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi kalau orang sekarang nyebutnya street photo ya, tapi kalau saya menerjemahkannya itu daily life aja. Daily life. Iya, Kegiatan-kegiatan masyarakat. Gitu. Iya, kegiatan masyarakat ke pasar, ke tempat-tempat umum seperti itu. Kalau ini kan analog ya Mas, ada nggak sih? Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya juga tentang porsi bisnisnya. Apakah memang teman-teman melakukan ini memang based on passion aja gitu? Apakah kemudian terus memikirkan tentang bisnisnya, atau bisnis biarin digital lah, atau analog biarkan untuk menjadi passion kita, atau gimana? Kalau di Selenoid kita nggak mikir profit ya, yang penting berkumpul dengan orang-orang yang punya passion yang sama, suka motret, berekspresi lewat kamera analog. Kalau pengen nyari untung, kita buka bisnis aja, jangan buka komunitas. Ini soal teman-teman atau anggota Selenoid sendiri, biasanya kalau ngumpul, misalkan nih ada anggota baru belum kenal, tuh apa aja sih yang jadi bahan obrolan sama pecinta kamera gitu? Rata-rata kan mereka pada nggak ngerti cara pakainya, minimal itu dulu. Cuma kita kalau ngumpul, dulu rutin sebulan sekali kita hunting bareng. Tapi sekarang interaksinya lebih banyak di grup WA. Di grup WhatsApp ya? Iya, jadi grup WhatsApp itu nanti misal ada yang pengen tanya, kok gambar saya waktu pakai kamera ini gelap, ini karena apa? Udah dilempar aja itu di grup WA, nanti teman-teman di situ udah bantu. Oh coba setting di sininya, atau mungkin penyesuaian ininya kurang pas kayak gitu. Jadi lebih banyak di situ. Kemudian kalau untuk kumpul-kumpul biasanya pada nggak direncanakan. Kita kalau bikin rencana bulan depan nanti kita kumpul gini ini, ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi kalau mendadak tiba-tiba ada yang muncul di grup, minggu ngumpul yuk jalan-jalan ke pasar gede gitu. Tiba-tiba 20 orang ikut. Kalau direncanain justru nggak kesampaian ya. Banyak yang tiba-tiba aku nggak bisa nih, aku nggak bisa. Iya, banyak alasannya. Banyak alasannya. Tapi kalau dadakan tinggal beberapa hari gitu justru malahan kadang-kadang last minute. Nanti sore banyak juga yang datang ya. Kadang malam lempar, besok pagi ngumpul. Gitu. Makanya kita kasih nama suddenly hunting. Suddenly hunting. Iya.
hunting yang tiba-tiba gitu. Hunting yang tiba-tiba. Itu biasanya lokasinya di Solo juga atau kemudian Ke Jogja pernah kita ya? gitu Pernah ke Jogja. Ke Jogja pernah, tapi rata-rata sih kebanyakan di Solo aja. Ini seru juga ya sahabat TV 10 yang ada di rumah, barangkali kalau tertarik nih atau mulai penasaran, tadinya kayaknya pakai HP sudah cukup, tapi kok kayaknya nggak ada feel-nya gitu ya, atau experience-nya kurang ada gitu, itu bisa gabung ya? Boleh. Atau gimana gitu, kalau atau harus punya kamera dulu atau? Enggak sih, enggak. Nanti kamera begini banyak yang punya nanti di Selenoid, boleh pinjam dulu, beli belakangan. Itu bisa klik link di Instagram kita @selenoidsolo. Jadi ada linknya? Iya, nanti tinggal klik link itu, nanti masuk ke grup WhatsApp. Nah, nanti sudah mulai gabung aja di situ, ngobrol-ngobrol secara natural. Jadi untuk Instagramnya @selenoidsolo. @selenoidsolo. Ada underscore atau titik? Nggak ada ya? Ya, ada Selenoid. Selenoid Solo, SELENOID Solo. Nah, itu ya teman-teman, silahkan di follow dulu sebelum nanti bisa gabung, dan silahkan diklik linknya di sana. Untuk apa ya, kalau ngomongin soal kamera itu kan butuh rasa ya, kalau ngambil foto gitu. Seninya dalam mengambil foto dengan foto digital itu beda atau sama, atau yang membedakan di experience-nya saja? Prinsipnya kan kinerja foto digital itu mengadopsi dari sistem yang ada di analog. Hanya media rekamnya aja yang diubah. Kalau dulu kan media rekamnya fisik berupa pita film, kalau sekarang diganti dengan sensor digital. Itu aja. Kalau seninya gitu. Metode memotretnya sama, kemudian cuman rasanya aja beda. Rasanya, sensasinya. Dan ini yang sudah pasti ini lebih lambat lah. Kalau digital cepet, kita berani lambat. Kalau nggak sabar janganlah mainan begini. Atau kalau pengen belajar sabar silahkan mainan. Boleh. Boleh. Ini salah satu media untuk melatih kesabaran. Bisa jadi. Atau nggak sabar malah dibanting, oh jangan. Aduh sayang ini. Sayang ini mahal. Benda yang langka ini sekarang. Sahabat TV 10, jangan lupa kalau misalkan pengen gabung di komunitas Selenoid, terbuka banget ya. Terbuka banget. Welcome. Nggak bayar juga ya. Nggak bayar. Nggak bayar. Pokoknya asal seneng kamera dan pengen belajar, atau mungkin justru sudah punya di rumah dan selama ini bisa nggak berbagi punya sama teman. kita. Iya bener. Mungkin selama ini nggak tahu kalau ada Selenoid gitu ya. Ya. Jadi silahkan gabung aja. Nah ini teman-teman Selenoid, Mas Ade, Mas Mahdi, terima kasih banyak hari ini sudah mampir. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, siap. Siapa tahu bisa bikin acara bareng gitu ya. Amin. Ini bakalan seru banget menceritakan tentang kisah-kisah yang bisa jadi akan men-trigger memori-memori yang sudah lama lampau tidur gitu ya. Iya. Terima kasih sahabat TV 10, terima kasih juga teman-teman Selenoid untuk hari ini. Saya akan kembali lagi tentunya dengan komunitas yang lain yang ada di Solorea. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Max Nata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.